Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Trisiswayo, saya mahasiswa Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah dengan NIM 21020411012, kelas Informatika B, Prodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer, dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Munawaro Eskom MSI. Permisi Bu. Baik teman-teman sekalian, apa kalian sudah tahu bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini? Saya akan sedikit bertanya kepada teman-teman sekalian tentang video ini. Apakah kalian dengan video ini melihatnya menggunakan apa? Menggunakan HP, tablet, atau handphone saat ini? Teknologi yang kalian gunakan saat ini, baik laptop, HP maupun tablet, itu tidak ujuk-ujuk langsung datang begitu saja. Tentu ada perkembangannya teman-teman. Saya ingat pada waktu zaman saya SD dulu, itu ada yang istilahnya wartel atau singkatan dari warung telekomunikasi atau warung telepon. Sekarang di daerah kita mungkin sudah tidak ada, ya memang tidak ada. Dulu HP memang menjadi barang yang sangat mahal. Jadi yang tidak memiliki HP itu ingin mengobrol dengan saudara atau kerabatnya yang jauh, itu harus pergi ke wartel dahulu atau warung telekomunikasi. Di wartel semakin lama durasi ngobrolnya akan menjadi tinggi juga tarif pembayarnya. Jadi teleponan di wartel pada zaman dahulu hanya menggunakan ngobrol untuk sepentingnya saja. Tidak seperti sekarang teman-teman. Di zaman sekarang ini kita bisa ngobrol berjam-jam dengan teman-teman kita dan kerabat-kerabat kita yang ada di jauh sana. Bahkan ada yang teleponan sampai ketiduran teman-teman. Bahkan semenjak pandemi COVID-19 ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lagi, yaitu berupa telekonferensi, yaitu komunikasi jarak jauh dengan daring atau online. Contoh yang saya sampaikan tadi merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Di video ini saya akan mengulas atau menguraikan dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi kehidupan masyarakat. Membicarakan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sejak dulu teknologi sudah ada pada manusia, yaitu manusia sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang menggunakan teknologi karena memiliki akal dan pikiran. Dengan akalnya, ia ingin keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya, ingin hidup lebih baik, ingin hidup lebih nyaman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Contohnya yang sudah saya sampaikan di awal mengenai warung telekomunikasi atau wartel dengan tarif sesuai waktu ngobrolnya pada zaman dahulu yang berbeda dengan zaman sekarang, yaitu bisa teleponan dengan ngobrol berjam-jam dengan kerabat menggunakan HP. Berdasarkan dari cerita di awal video tadi, saya akan menjelaskan beberapa hal yang mengenai pertama tentang pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau dampak positif TIK. Yang kedua, dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.
Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu tentu ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Yang pertama, kita akan membahas dampak positif atau manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif dari TIK yang pertama yaitu demokratisasi akses informasi. Dulu, informasi hanya bisa diakses lewat media koran, televisi, dan radio saja. Itu pun tidak semua orang bisa mengaksesnya secara mudah. Nah, sejak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, semua orang jadi bisa mengakses informasi secara mudah dan cepat. Bahkan kita juga bisa menyaring informasi yang mana yang ingin kita terima dan informasi mana yang ingin kita tolak pada zaman sekarang. Dampak positif TIK yang kedua yaitu untuk memajukan berbagai bidang kehidupan. Perkembangan TIK juga bisa memajukan berbagai bidang kehidupan, misalnya di bidang pendidikan, di bidang bisnis atau wirausaha, di bidang pertanian, atau di bidang pemerintahan, di bidang sosial, dan masih banyak lagi. Yang pertama yaitu manfaat TIK di bidang pendidikan, antara lain yaitu berbagi hasil penelitian. Maksudnya yaitu hasil penelitian yang dimuat di dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain di segala penjuru dunia dengan cepat dan mudah. Di bidang pendidikan, TIK juga bermanfaat untuk konsultasi dengan pakar. Maksudnya yaitu konsultasi dengan pakar atau para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Tidak hanya itu saja, di bidang pendidikan juga TIK bermanfaat untuk kelas online. Maksudnya yaitu aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. Yang kedua yaitu ada manfaat TIK dalam bidang bisnis atau wirausaha, antara lain yaitu SMS banking. Yang dimaksud yaitu layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan SMS atau short messenger service. Transaksi yang dapat dilakukan adalah pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. Tidak hanya itu saja, di bidang bisnis atau wirausaha TIK juga bermanfaat, yaitu antara lain untuk e-commerce. Yang dimaksud yaitu perdagangan elektronik atau electronic commerce. Yang dimaksud yaitu perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet atau media sosial atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu manfaat TIK di dalam bidang pemerintahan, antara lain yang pertama yaitu ada istilahnya G2C, yaitu Government to Citizen. Yang dimaksud yaitu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk melayani kebutuhan masyarakat yang luas. Misalnya yaitu melayani kependudukan dan administrasi. Sekarang di Jombang sudah teraplikasikan yaitu aplikasi Dispen Dukcapil yang ada di Dukcapil Jombang. Terus manfaat TIK di bidang pemerintahan yang kedua yaitu ada G2B atau bisa kepanjangannya yaitu Government to Business. Yang dimaksud yaitu pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan usaha, dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, di bidang pemerintahan TIK juga bermanfaat untuk government to government atau bisa disingkat dengan G2G. Yang dimaksud yaitu pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintahan atau lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah di atas atau di bawahnya, dan sebagainya. Yang keempat yaitu manfaat TIK di dalam bidang sosial. Jadi manfaat TIK di dalam bidang sosial antara lain yaitu yang pertama sebagai sumber informasi dan sarana belajar dari masyarakat. Yang kedua yaitu untuk
menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan informasi kesehatan, antara lain untuk melihat peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk setempat. Yang terakhir yaitu untuk mengembangkan perdagangan melalui e-commerce atau yang ada di awal tadi di bisnis. Sedangkan yang terakhir dalam bidang kesehatan yaitu kita juga bisa konsultasi dari rumah secara daring dengan dokter. Jadi nggak perlu datang ke klinik atau rumah sakit kalau hanya sekedar keperluannya untuk konsultasi saja dengan dokter. Dari beberapa manfaat atau dampak positif dari TIK tadi yang sudah saya sampaikan, kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi informasi komunikasi atau TIK juga sangat membantu kita dalam mendekatkan teman, keluarga, atau yang lainnya yang tempatnya jauh dari kita. Tapi kita tetap bisa berkomunikasi, sekedar menanyakan kabar lewat pesan, konsultasi lewat jarak jauh, pesan entah itu pesan suara, entah itu pesan ketikan, entah itu panggilan video call yang dilakukan secara daring. Benar-benar bisa dilakukan seperti tanpa ada batasan jarak dan waktu. Bukan seperti itu? Akan tetapi perlu teman-teman ketahui, meskipun ada banyak manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, namun tetap aja ada dampak buruk atau negatif dari perkembangan tersebut. Sekarang marilah kita bahas mengenai dampak negatif atau dampak buruk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk dampak negatif atau buruk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang pertama yaitu adalah munculnya kejahatan siber atau cybercrime. Yang dimaksud dari kejahatan ini yaitu adalah kejahatan seperti udah sering terjadi, bahkan sudah ada di mana-mana. Kalian tentu udah tidak asing lagi dengan istilah scamming atau penipuan, hacking atau meretas, dan cyberbullying atau membuli. Bahkan bullying sekarang itu sudah marak di mana-mana, maupun di Facebook, maksudnya di sosial media, maupun di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ya, penipuan dan bullying memang dari dulu di dunia nyata sudah ada. Namun adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membuat kejahatan-kejahatan seperti ini semakin berkembang ke dunia maya dan masih lebih tersebar dengan cepat dan luas. Seperti ada di sosial media, di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di media sosial yang lainnya. Lalu untuk dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kedua yaitu maraknya berita bohong atau hoax. Dulu informasi yang tersebar di masyarakat itu dilakukan secara terpusat atau hanya satu itu saja, terpusat di atas. Maksudnya ketika ada informasi, maka yang menyampaikan informasi tersebut dari sumber yang resmi. Kalau di Indonesia kita mengenal adanya stasiun televisi TVRI dan stasiun radio RRI atau melalui radio, itu pada zaman dahulu. Sedangkan saat ini pemberian informasi tidak begitu terpusat, akses terlalu bebas, sehingga semua orang bisa memberikan informasi. Sayangnya berita yang beredar sering banget tidak dipastikan dulu keakuratannya, sehingga seringkali menyebabkan munculnya berita bohong atau hoax. Nah, di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, saran saya kita perlu 3S, yaitu ketika mau menyebar suatu berita atau informasi itu kita harus sharing sebelum saring. Jadi itu yang namanya 3S. Apa tadi? Sharing sebelum saring. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi yang ketiga yaitu penggunaan gawai berlebihan
atau penggunaan gadget terlalu berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik ya teman-teman. Misalnya karena terlalu asik main gadget atau HP, kalian jadi nggak ngobrol sama teman-teman yang ada di tongkrongan sama kalian, atau kalian jadi melewatkan berbagi momen keluarga karena lebih suka main gawe atau gadget sendirian di kamar, atau chattingan sama teman-teman yang ada di jauh di sana, bahkan chattingan sama teman yang tidak pernah kita temui di dunia nyata. Bisa dibilang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Kita juga bisa mengambil contoh anak-anak yang terlalu sering bermain game hingga kecanduan, maka aktivitas normalnya seperti belajar dan terus bermain dengan teman-teman di lapangan itu menjadi terganggu, bahkan sekarang hampir tidak ada. Kalau HP-nya diminta, ya bakal marah-marah sampai nggak mau sekolah. Itu sudah drama dari anak kecil. Kita sebagai orang dewasa juga perlu mengawasi adik-adik kita dalam bermain gawe atau gadget. Lalu adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini perlu kita manfaatkan sebaik mungkin. Hindari kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi, lebih bijak dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita harus cerdas-cerdas dalam penggunaan atau dalam penggunaan gadget selama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini terus berjalan. Bahkan kedepannya untuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan lebih berkembang atau meningkat lagi. Kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Jadi pastinya kedepannya gadget atau teknologi informasi dan komunikasi akan lebih baik daripada yang sekarang. Jadi seperti itu teman-teman. Dari beberapa penjelasan mengenai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini, dapat kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini mampu mengatasi sebagian besar masalah manusia dalam berbagai macam kegiatan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Di zaman yang modern ini, semua serba instan, cepat, dan tepat. Walaupun demikian, penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga sering dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kegiatan kejahatan dan bahkan merusak diri sendiri maupun sesama. Sebagai makhluk yang berakal budi dan berakal sehat, maka kita seharusnya mensyukuri dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk menjadikan hidup kita ke arah yang lebih baik. Semoga kita bisa bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan agama Islam. Sekian dari saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.